Oke ya, teman-teman kita akan, analisis untuk AUD USD seperti biasa, analisis mingguan kita dimulai dengan AUD USD pada tanggal 29 November kita telah lakukan selling untuk AUD USD di sini ya. Lalu market telah turun 150 pips dengan target satunya sudah kena yaitu area break-nya. Karena kalau kita lihat, dalam time frame 1 jam, market itu konsistensi membuat bearish untuk saat ini ya. Jadi begini bentukannya. Ya, kemudian di sini ada lebih minor ya atau struktur yang lebih minor lagi yang kita ambil kemarin sellingnya yaitu kita ambil yang ini. Market di sini membuat bullish ya, kemudian bearish. Berarti confirm bearish mengikuti struktur bearish sebelumnya. Confirm bearish mengikuti struktur bearish sebelumnya. Kemudian market naik untuk retracement sehingga kita lakukan sellingnya di sana untuk turun kembali ke bawah. Makanya target satu kita yaitu targetin bagian break-nya. Inilah yang saya maksud teman-teman, jangan sampai kalian entry menggunakan materi, support, dan resisten yang tidak lengkap atau bahkan tidak benar. Karena support dan resisten itu tidak semua bisa di entry. Ada support tempat break, ada tempat entry. Ada resist tempat break, ada resist tempat entry. Ini harus bisa dibedakan dengan benar, supaya tidak semua support kita buy, tidak semua resist kita sell. Kira-kira seperti itu. Untuk AUD USD sendiri, ya kalau kita mengikuti pola struktur yang lebih besar, sekarang sedang berada pada area buying. Ya kalau kita mengikuti struktur yang lebih besar, ya yaitu di 4 jam minor BTA, kita bisa melihat ya di sana, di sini kan ada break-nya nih. Nah nih. Kemudian market telah retrace, berarti lebih potensial mana kalau kita mengikuti 4 jam? Maka 4 jamnya tuh potensialnya ke atas ya, dia akan naik ke atas. Tapi yang kita butuhkan adalah menunggu konfirmasi struktur di bawah 4 jam supaya searah ya, major, minor di time frame tersebut maupun BTA 1 jam maupun 4 jam itu harus setara dulu. Gitu ya. Jadi BTA 4 jam, BTA 1 jam itu semuanya harus setara. Supaya ketika market mau naik dia tidak ada hambatan lagi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi itu yang harus bisa kita pahami. Oke, untuk BTA 1 jam sendiri kita main 1 mingguan ke depan ya. Potensialnya masihlah bearish. Kalau kita lihat dari atas market sudah turun, naik untuk retracement, kemudian turun kembali. Berarti apa yang bisa market lakukan? Ya market akan melakukan retracement lagi untuk saat ini. Sehingga yang saat ini market berpotensi untuk naik. Ya. Maka yang kita lakukan adalah melihat konfirmasi di dalam market yaitu kita lihat minor BTA 1 jamnya dulu yang ada di sini nih. Market di sini telah membentuk bearish struktur secara konsisten yaitu di sini lower high, kemudian di sini ada lower low, lower high and lower low lagi. Ya. Oh Bang, di situ ada yang lewat. Di sini ada lower low, ada lower high and lower low lagi. Tidak. Ini bukan lower low, ini namanya SMS ya, struktur SMS namanya. Bukan MSS, tapi SMS ya. Sehingga tidak terhitung dalam struktur. Apa itu SMS? Itu akan teman-teman temukan dalam materi private nanti. Jadi untuk AUD USD besok hari atau mungkin seminggu ke depan kita akan menunggu dia konfirmasi buy dulu baru kita bisa buy. Selama tidak ada konfirmasi buy, kita tidak akan lakukan buy apapun yang terjadi. Konfirmasi buy itu ada di mana di sini nih ya, yang terdekat. Jadi kita butuh konfirmasi break yang ini sebagai konfirmasi break buy, mungkin aku tandai dengan garis warna merah saja seperti biasa. Bila dia break tempat tersebut, maka dia akan confirm untuk naik lagi bullish ya. Untuk plan terdekat ya, plan terdekat AUD USD adalah kita lakukan selling di tempat ini. Di sini ada break of struktur bearish ya, jadi dia bearish lanjut bearish disebut dengan BOS atau low, lower high and lower low. Di sini ada proses pengambilan atau dorongan dari liquidity, kemudian di sini ada tarikan dari liquidity.
Kita boleh ngambil ya di sini ada supply juga rally based drop, kita boleh ngambil starting di sini aja untuk lakukan selling setelah market masuk zona ya. Kenapa selling di situ? Karena selling di sini memiliki arti yaitu bila kita nanti kena SL atau sellingnya gagal, maka market akan confirm bullish kita. Ketika dia turun kita akan lakukan buy. Ya, seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya dan bahkan video TikTok kita kemarin tentang tempat menentukan SL, kita harus tahu tempat menentukan SL yang baik dan benar. Seperti itu. Oke. Kemudian selling di sini tidak sebatas ini saja zonanya karena kalau kita main di M15 di situ ada proses pengambilan liquidity atau potensial liquidity grab di sana ya. Di sini nah seperti ini kira-kira. Berarti potensial zone tidak akan berhenti di sini, yaitu di mana? Di sini dia akan berhenti. Sehingga zonanya akan lebih lebar lagi untuk teman-teman bisa mempertimbangkan area SL setelahnya. Ya berarti kalau zonanya seperti ini SL ideal di mana Bang? Ya harus di atas dari garis merah yang kedua. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian bila dia terkonfirmasi bullish di tempat ini, dia akan naik ke zona sell kita yang sudah kita planningkan jauh-jauh hari sebelumnya di awal November di sini ya. Karena di sini kita akan mengambil selling on regression on liquidity grab potensial. Jadi zona ini masih tetap bisa digunakan. Zona ini juga bisa digunakan karena kalau SL di tempat ini yang pertama, maka kita akan terkonfirmasi market berbalik arah mengikuti struktur yang lebih besar. Kira-kira begini dulu untuk AUD USD ya. Silakan teman-teman boleh di screenshot atau nanti bisa ditonton di dalam postingan YT.